Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini atau menjelang siang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, baik. Siapa yang nggak berangkat? Oke. Di sini Bapak akan menyampaikan sekilas layanan bimbingan klasikal dengan materi berjudul tawuran. Di sini nantinya akan ada pengertian faktor terjadinya, dampak, dan cara mengatasinya. Dan nanti ada gambar juga, gambar contoh tawuran. Bagaimana, sudah siap? Siap. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Oke, ini pengertian tawuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawuran itu adalah perkelahian secara beramai-ramai yang dilakukan oleh siswa atau pelajar maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian adapun faktor terjadinya ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal itu mencakup reaksi frustasi negatif, gangguan pengamatan dan tanggapan pada diri remaja, gangguan cara berpikir pada diri remaja, dan gangguan emosional atau perasaan pada diri remaja. Biasanya dalam faktor ini remaja itu yang terlibat dalam perkelahian itu biasanya kurang mampu beradaptasi di dalam suatu lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Perilaku negatif ini dilakukan para siswa atau pelajar untuk menunjukkan jati diri atau eksistensi dirinya. Kemudian faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal itu terdapat 3 faktor atau 3 poin. Yang pertama keluarga, lingkungan sekolah, dan yang lingkungan sekolah tidak menguntungkan, dan lingkungan sekitar. Di dalam lingkungan keluarga itu biasa terjadi contohnya karena adanya broken home. Siswa yang merasa broken home ini biasanya dia melampiaskan apa yang dia rasakan di rumah, dilampiaskan kepada ranah perilaku tawuran atau perilaku pergaulan bebas, yang dia tuh merasa bahwa dirinya tuh merasa bebas dan tidak dapat perhatian dari orang tua sepenuhnya. Kemudian lingkungan sekolah, contohnya itu terjadi biasanya tuh konflik kecil antar sekolah atau antar siswa atau antar geng nih yang ada dalam satu sekolah, atau dendam yang sudah lama dan itu dijadikan rutinitas. Kemudian kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. Kemudian yang poin ketiga yaitu lingkungan sekitar. Nah, ini pengaruh negatif dari lingkungan sekitar atau dari teman. Biasanya itu geng atau geng motor yang biasa terjadi karena cuma saling gebek motor, jadi senggolan dan membuat perjanjian untuk melakukan tawuran di suatu tempat. Itu dari faktornya. Kemudian adapun dampaknya, yang pertama ada dampak fisik, lalu kemudian masyarakat sekitar tempat terjadi tawuran dan mengganggu kenyamanan pengendara. Ada yang tahu salah satu dampak fisiknya? Satu orang? Luka ringan. Terus? Oke. Jadi dampaknya itu pelajar yang ikut tawuran dia akan mengalami luka-luka, baik luka ringan, luka berat ataupun kematian karena terkena lemparan benda tumpul atau batu, bahkan menggunakan sajam juga. Kemudian kerugian masyarakat di sekitar tempat terjadinya tawuran banyak sekali terjadi kerugiannya. Yang pertama seperti
kaca pecah karena lemparan batu atau benda tumpul, bahkan genteng-genteng rumah warga dan fasilitas umum lainnya yang terkena dampak dari pelaku tawuran tersebut. Kemudian mengganggu kenyamanan pengendara. Karena tawuran ini dilaksanakan dan terjadi di suatu kompleks atau jalan-jalan ramai yang mengakibatkan mengganggu kenyamanan masyarakat yang lalu lintas di jalan tersebut. Kemudian cara mengatasi tawuran ada 4. Yang pertama, menambah jam pelajaran keagamaan di sekolah. Penambahan jam pelajaran agama ini supaya siswa memahami bahwa pertengkaran itu tidak ada manfaatnya, bahkan hanya yang dia dapat hanya luka-luka, kematian, atau bahkan masuk penjara karena perilakunya tersebut. Kemudian menambah kegiatan keagamaan sekolah. Misalkan diadakannya pengajian bersama, atau biasanya terjadi di sekolah-sekolah itu selepas pulang sekolah itu mereka setiap siswa digilir, setiap harinya digilir untuk melakukan kultum atau ceramah. Kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti berolahraga, misalkan bola voli, sepak bola, atau tenis meja, dan ekstrakurikuler lainnya. Seperti kalau sekolah itu biasanya tuh rohis. Oke, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Adapun contoh dari gambarnya, ini contoh dari foto. Nah, ini terjadi tawuran terjadi di komplek-komplek atau di tempat yang ramai sehingga banyak sekali terlihat foto ada mobil, motor yang terarah atau menunggu sampai kegiatan nggak jelas ini selesai. Nah, ini salah satu atau alat-alat yang digunakan untuk tawuran, seperti celurit, parang, bahkan ada sabuk atau bir motor biasanya yang direnovasi. Dan ini mereka digiring ke kantor polisi. Tapi anehnya, tawuran ini merupakan bentuk tindak pidana. Ada dasar hukumnya yang saya dapat dari website. Tawuran melanggar pasal 170 KUHP, 351 KUHP, 355 KUHP, dan 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan. Dan pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran. Tapi dengan demikian para pelaku ini tidak dapat atau tidak bisa dimasukkan di penjara begitu saja, karena ini hanya dianggap sebagai perilaku penyimpangan dari remaja atau kenakalan remaja pada umumnya. Padahal sudah sangat meresahkan, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian di sini saya akan, gimana, sudah paham? Kalau paham, saya akan membuat beberapa kelompok untuk, dan saya kasih pertanyaan. Ya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. 3 kelompok. Ini ada pertanyaannya. Silakan membentuk yang sebelah kanan saya kelompok 1, disesuaikan orangnya ya. Kemudian tengah kelompok 2 dan yang paling pilih kelompok 3.
Yang kelompok pertama itu jelaskan dua faktor terjadinya tawuran pelajar. Ya, dan kelompok kedua jelaskan tiga dampak tawuran, dan kelompok yang tiga cara mengatasi tawuran. Pak, soalnya yang ini apa ini? Soalnya ini. Ada rebutan cewek nih. Gak usah ditulis loh. Rebutan nih kan. Rebutan cewek. Kamu mau kelompok berapa? Mau cuma nomor 1 lu. Bagaimana sudah selesai? Jika sudah selesai, saya minta satu perwakilan anggota kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Anissa. Internal, eksternal. Maju enggak? Ini anak baru Pak, soalnya nggak tahu. Anak baru Pak, anak baru. Belum ngaku Pak. Ya. Jelaskan dua faktor terjadinya tawuran. Faktornya faktor internal dan eksternal. Jelasin. Kan jelasin. Faktor internal dari dalam diri, kalau eksternalnya dari luar lingkungan. Bagaimana? Kemudian kelompok kedua silakan lebih depan. Yang pertama problemnya seperti luka-luka, jaringan, luka berat, maupun kematian. Yang ketiga, mengganggu aktivitas jalan raya. Ya. Terus yang ketiga, kerugian masyarakat seperti kayak kaca pecah, genteng pecah, seperti itu. Ya, benar sekali. Untuk pertanyaannya itu jelaskan 3 cara mengatasi tawuran. Nah, jawaban dari kelompok kami itu memperbanyak kegiatan keagamaan sama pelajaran keagamaan, kemudian menambah kegiatan positif atau mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, kemudian juga masyarakat berperan aktif. Benar. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya minta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke, sebelum saya menutup materi pada pagi hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi